huruf jadi indikator yang cocok dengan kata menghilang. Dalam pengalaman saya tidak ada yang cocok. Jika tiba-tiba seringkali kita sebutkan tiba-tiba identifikasi angka bilangan 1, identifikasi benda sekitar Anda masih dia berat, mau kita paksa identifikasi bilangan. Prasyarat identifikasi bilangan itu identifikasi benda, perbedaan benda, terus mengelompokkan benda, mengurutkan benda, itu prasyarat bilangan dalam teori kognisi biasa, pertama seriasi, pengurutan, klasifikasi itu prasyarat dalam teori biasa. Lalu kita bisa masuk ke identifikasi bilangan. Akhirnya yang terjadi adalah kita paksa, kita cocok-cocokkan dan tidak nyambung. Ada gue? Iya, ini kan yang struktur, ini kan hanya jabatan, gue. Ada nggak? Sebenarnya kalau kita mau ikut itu sebenarnya sudah selesai. Dan ketika kami ke OSD sudah jadi, artinya sebenarnya itu pertanyaan itu sudah terjawab pada saat kami merumuskan OSD bersama-sama. Itu pertanyaan sebenarnya sudah terjawab. Sudah terjawab. Jadi kalau masalah menjawab dan menjawab ya boleh meninggalkan IKM atau tidak boleh meninggalkan IKM itu mudah menjawab itu. Tapi sebenarnya yang perlu kita samakan persepsinya di sini adalah kalau saya menyayangkan sekali terlalu dini kita mengatakan anak ini tidak bisa menggunakan IKM, gitu ya, terlalu dini. Saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan guru terhadap anak ini. Dikatakan anak ini kemarin sempat ada bayangan anak ini belum pernah sekolah. Yang belum pernah sekolah baru selesai di asesmen dari pihak yang berwenang, kemudian masuk sebagai murid kita. Apa dasar kita untuk menyimpulkan bahwa anak ini tidak bisa menggunakan IKM? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau saya gini, menurut saya setelah saya mempelajari ini terlepas dari sebenarnya bisa bukannya struktur IKM, bukan. Saya di guru pembelajaran itu tidak mempelajari sepenuhnya IKM-nya. Sebentar. Jadi ada pemahaman yang perlu saya luruskan. IKM ini kan miliknya pemerintah ya, miliknya pemerintah. Kita mau menggunakan atau tidak menggunakan, IKM itu tetap jalan. Yang pertama harus dipahami itu. Kemudian yang kedua, CP dalam IKM itu disusun oleh para ahli bahasa. Teoritik yang kita lakukan adalah rujukan dia ke tugas-tugas perkembangan. Umur 7 tahun masuk SD seharusnya bisa apa? Kemudian kenyataannya anak ini bisa apa? Gap antara umur 7 tahun dan anak ini, itulah yang harus kita kejarkan, kan begitu? Masuk tak konsep saya? Konsep teori, bukan konsep kurikulum yang berlaku. Umur 7 tahun anak bisa apa? Oke? Ketemu kan di hasil asesmen kan? Kemudian bukan di hasil asesmen, di teori, anak umur 7 tahun secara teori harusnya bisa ini. Setelah di asesmen ternyata ada gap, jeda jauh antara kemampuan asli anak dengan keharusan kemampuan di usia 7 tahun. Oke? Berarti gap itu kan yang harus kita kejarkan ke anak. Misal usia 7 tahun harusnya anak bisa merangkai berbicara di dalam kalimat tunggal. Ternyata si anak ini usia 7 tahun identifikasi benda-benda belum bisa.
identifikasi, katakanlah dia sudah bisa identifikasi satu benda, berarti kan dia harus naik menjadi identifikasi dua benda. Nah, itulah kenyataan bahwa ada kurikulum itu memang yang tidak merangkul keadaan tertentu di anak didik kita. Itulah kemarin saya kasih jawaban, sudah bikin saja administrasi kurikulum itu bikin saja sesuai maunya kurikulum, sesuai dengan urutan maunya kurikulum. Ketika keadaan anak itu tidak dirangkul oleh kurikulum, maka kita kunci itu administrasi. Oke, nanti itu sering saya lakukan di kelas. Ya, silakan Bu Kepala. Terima kasih, saya mau izin karena disebut sedikit. Saya juga punya pengalaman berbagai bisnis saya. Ya. Beserta, tapi mungkin ini akan menjadi sedikit masukan. Berarti Bu Kepala sudah melewati era 2005 dan 2012. Kalau kami di SMA itu memang punya dua seperti Bapak sampaikan tadi. Ada yang kita kunci untuk administrasi. Khusus sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kalau kita betul-betul aku dengan seluruh dari platform pemerintah, kadang tidak akan sesuai dengan kemampuan anak. Untuk internasional apalagi yang saya misalkan begitu, jadi proses begitu. Jadi kalau kami di SMK itu jadi menyesuaikan dengan kemampuan. Tidak bisa kita paksakan anak itu harus sesuai dengan tuntutan pemerintah sendiri. Berat untuk anak. Jadi kami kalau bahasa diri itu mungkin menurunkan Pak ya, tapi kalau kami mencari materi yang memang sesuai dengan kemampuan kita bisa. Jadi untuk administrasi kami Ya, maaf. memang begitu kenyataannya. Terima kasih Pak. Jadi, artinya seringkali memang ya begitu ya. Bahwa di kurikulum itu ada memang keadaan-keadaan yang tidak dirangkul oleh kurikulum. Oleh karena itu kalau saya secara teori, kurikulum itu harus berisi dua. Pertama, standar kita sebut standar isi ya. Mau ini kumpulan CP, kumpulan KD, ini kita sebut standar isi ya. Kumpulan CP atau KD itu harus bersumber dari dua. Pertama, struktur akademik, mau matematika ya, struktur matematika dari 0 sampai mana. Yang kedua, struktur pra-akademik. Pra-akademik itu harus bersumber dari tugas-tugas perkembangan dari usia 0. Kalau SD itu masuk 7 tahun, berarti sampai 7 tahun. Ya, seperti yang kita kemarin sampaikan di indikator perkembangan. Ini kemarin kita bahas yang ini. Oke. Maka non akademik atau yang sekarang disebut I, mau itu disebut CP, mau itu disebut KD, harusnya berisi muatan ini. Sehingga ketika anak itu kita temukan di usia 7 tahun itu tidak mampu akademik, maka kita cari fase pra-akademiknya. Oke, pra membaca apa saja di komponen perkembangan yang berkedudukan sebagai pra membaca, apa saja yang di komponen perkembangan yang berkedudukan sebagai pra menulis, apa saja di komponen perkembangan yang berkedudukan sebagai pra berhitung. Di luar itu perkembangan yang lainnya, seperti sekarang anak mau kita ajarkan 7 tahun itu seharusnya bisa menulis kan? Sudah bisa menulis 7 tahun. Nah, kalau dia sudah tidak siap dengan menulis, katakanlah kita muncul ke pra menulis, kita lihat ini energinya itu bersumber dari lengan atau dari tangan. Dan itu kemarin kita sampaikan ya. Kalau dia masih bersumber dari tangan, berarti kita harus mencari cara bagaimana di perkembangan tahap-tahap perkembangan itu anak bisa mensumberkan kekuatannya itu hanya dari tangan. Itu kan komponen-komponen tugas perkembangan komponennya. Nah,
begitu cara kita turunkan analisis kurikulum. Saya sebut sebagai strategi hand on hand. Ini kan anak ini, dia anak ya, anak mahir akan yang nah, kita ajak kalau yang kecil itu adalah ini nggak enaknya ketika posisi tubuh anak itu lebih besar. Kalau tubuh anak itu kecil itu enak. Ambil sertai apa nama tempat itu? Karena yang biasa kotor. Ambil kotor. Hari ini datang ke ini kalau kamu itu kita nggak lihat nih. Kalau lihat dari besar itu. Ya. Wah. Oke, bisa punya bayangan strategi saya. Anak merasakan, mendengar apa yang dia harus lakukan. Itu intinya. Pergerakan anak kita kontrol lewat, oke, mengancing baju. Kalau kita biasanya guru-guru yang saya lihat dari video saya, mengancingkan baju, oke, baju kita. Kita simulasi biasanya yang bahasa kemarin. Kalau saya selalu menggunakan benda aslinya, tidak menggunakan simulasi. Oke, tapi standarnya adalah kalau kita pakai simulasi, kita membuka. Kemudian rambut lebih mudah. Kita mengancing dari alat ini nggak bisa dijalankan langsung. Itu mengancingkan lagi. Lalu hand on hand atau gandengan, oke? Sekarang misalkan kita ajarkan dia cebok, simulasi di jongkok, oke? Katakan ini di kamar mandi kita ajarkan dia cebok, jongkok biasa lupa dia, jongkok biasa, maksudnya kamar mandi ada sih, saya jadi anak itu, katakan anak ini BAB di kamar mandi, kita ajarkan dia BAB, biasanya kalau kita dikit tidak lepas tangannya. Seharusnya ini tetap dalam kontrol ini ambil gayung, ambil air. Ya, jadi tetap tangan anak yang akan menyentuh kemaluannya, tapi kita yang gerakkan. Oke, anak merasakan gerakannya, anak mendengar perintahnya. Ya, terus berhasil tidak Pak? Efektif Pak? Saya selalu berkeyakinan yang penting kita optimal mengajarkan anak, berhasil atau tidak urusan Tuhan nanti gitu. Oke, ya Bu. Ambil air, ambil gayung, siram. Ambil air, ambil gayung, ambil air, siram. Oke, makan pun begitu. Kita berhadapan, anak pegang sendok. Makan, ambil sendok, ambil nasi, makan. Oke, bisa dibayangkan ya, hand on hand itu. Ini hal baru apa enggak? Terus kalau saya juga gawe Pak, cuma enggak saya kasih nama hand on hand.